Oke, jadi saya sendiri ketika melihat apa yang dia katakan, em, sebenarnya sekilas memang tidak ada soal sebenarnya ya. Tidak ada soal dengan apa yang dikatakan karena dia berbicara tentang adanya roh jahat di balik eh, patung yang disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita bakal melanjutkan konten-konten dakwah kita melalui channel ini. Olehnya jangan lupa like, share dan subscribe. Baik, kali ini kita bakal ngelanjutin konten dakwah kita. Ini di mana? Ya, jarang-jarang ya ada seorang pendeta yang setuju dan sepakat dengan pernyataan Daniel Mananta, di mana Daniel Mananta menyatakan bahwa dalam patung salib dan patung itu ada roh jahat, di mana ini juga dikatakan UAS. Dan ada Daniel Mananta, ini dari mana dia mendapatkan pengetahuan itu? Dia mendapatkan dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa dalam patung salib itu Yesus ada jin kafir, ya. Istilah jin kafir, kalau istilah Daniel Mananta adalah roh jahat. Ternyata itu beragam reaksi, ya. Beragam reaksi dari Kristen, ya. Orang-orang Kristen nggak setuju. Nah, setelah ditelusuri ternyata ini ada satu pendeta yang setuju dengan Daniel Mananta, di mana dalam patung yang disembah itu ada roh jahat, ya. Baik, olehnya simak sampai akhir, akan ada jawaban dari Pak Pendeta ini bahwa ternyata memang dalam patung itu ada roh jahat. Kita simak ya. Baik. Walaupun sebelumnya itu kita simak dulu kata-kata Daniel Mananta, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari Pak Pendeta. Ya. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia melihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau
Ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube dari Ilmanata Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Tell me what you guys think. Gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia. Inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So, guys, I hope you like our interview and keep be a blessing to other people and keep be a blessing to your neighbor. Bye. Oke, jadi saya sendiri ketika melihat apa yang dia katakan, sebenarnya sekilas memang tidak ada soal sebenarnya ya. Tidak ada soal dengan apa yang dikatakan karena dia berbicara tentang adanya roh jahat di balik patung yang disembah. Nah, terus terang bahwa apakah memang ada, tolong mic saudara tuh di off ya, supaya jangan mengganggu ya. Apakah di balik patung-patung yang disembah itu memang ada roh jahatnya? Nah, ada dua pandangan memang. Ada orang-orang yang menganggap bahwa tidak ada. Di balik patung-patung yang disembah itu tidak ada roh jahat di sana. Kenapa tidak ada roh jahat? Karena mereka mendasarkan pada Habakuk pasal yang ke-2 ayat yang ke-19. Ini saya perlihatkan ayatnya ya. Habakuk 2:19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Jadi tentang penyembahan berhala. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Nah ini kata-kata roh, jadi ini kan jelas bicara soal patung berhala yang dibuat dari kayu atau dari batu, tapi disalutkan emas dan perak. Tapi dibilang roh tidak ada sama sekali di dalam. Nah, gara-gara adanya kata roh tidak ada sama sekali di dalamnya, maka sejumlah pandangan mengatakan bahwa di balik patung-patung berhala itu tidak ada roh jahat di belakangnya. Tapi saya kira ini penafsiran yang tidak tepat terhadap ayat ini. Ya, kata roh di sini dari kata Ibrani ruah, ya, ruah yang memang bisa berarti roh, tapi juga bisa berarti nafas. Beberapa terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata nafas. Jadi nafas tidak ada sama sekali di dalam. Jadi maksudnya adalah memang betul bahwa patung itu kan tidak hidup. Jadi dia tidak bernapas. Ya. Kalau kita melihat 1 Tesalonika 1 ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Coba saudara lihat, ini ada dua yang dikontraskan. Berhala-berhala, itu pertama. Ya. Lalu kedua adalah Allah. Nah, tentang Allah ini diberikan penjelasan. Allah itu hidup dan benar. Kalau Allah itu hidup dan benar, kontrasnya berhala-berhala itu
mati dan tidak benar atau salah. Jadi memang maksudnya di sini adalah roh tidak ada sama sekali, itu maksudnya berhalanya itu mati. Tidak hidup. Jadi ayat itu hanya mau berkata bahwa di balik patung penyembahan berhala itu sebenarnya patungnya mati. Jadi ayat itu tidak boleh diartikan bahwa tidak ada roh jahat di balik itu. Dalam hal ini mungkin tidak mutlak, tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta itu, bahwa di balik patung-patung penyembahan berhala itu, saya bilang mungkin tidak mutlak, tapi sangat mungkin bahwa ada roh-roh jahat di sana. Karena patung-patung itu disembah. Kalau patung itu disembah, kita tahu bahwa salah satu hal yang paling dirindukan oleh setan itu adalah penyembahan. Ya. Baik, ikhwafillah, inilah pernyataan Pak Pendeta. Saya kutip kata-katanya, olehnya saya setuju dengan Daniel Mananta bahwa sangat mungkin ada roh jahat atau ada roh jahat di patung yang disembah. Ikhwafillah, inilah ternyata ada pendeta yang berpikir secara rasional bahwa itulah patung tadi benda mati ya. Dan ternyata olehnya ada pengaruh-pengaruh setan di situ. Nah, dan setan itu sangat ingin disembah, bahkan disuruh sujud ya pada waktu yang seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini. Namanya Pendeta Esra Soru. Ya, Pendeta Esra Soru ini dia menggunakan akal sehat dan dia mengatakan bahwa ada roh jahat di balik patung salib, patung tersebut yang disembah ya. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa apa yang dikatakan Pak Pendeta ini, dia sepakat, saya ulangin ya, dia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, di mana dalam keterangan ketiga orang tersebut ini sama-sama sepakat bahwa ada roh jahat di balik patung yang disembah ya. Memang kalau pandangan Islam ya, dalam pandangan Islam itu patung nggak boleh disembah. Maaf ya, mohon maaf. Ini dalam pandangan Islam, bukan pandangan agama lain ya. Tapi ini saya kenapa kita mengkonter ini? Karena UAS di bawah-bawah. Bahkan Ustadz Abdul Somad, sebagian teman-teman di agama lain menyesatkan. Maaf ya, orang-orang Kristen itu menyesatkan Ustadz Abdul Somad. Jadi saya konter sebagai seorang muslim ya. Tapi walaupun demikian saya tetap cinta NKRI, saya cinta damai teman-teman di agama lain. Mohon maaf, ini saya hanya mengutip Pak Pendeta ya, Pendeta, dan saya sudah berikan videonya ya. Saya kira seperti itu ya, bahwa UAS, Pendeta Esra Soru, kemudian Daniel Mananta, mereka sepakat bahwa ada jin ataupun roh jahat di patung yang disembah. Apakah kita menerima? Itu terserah kita, pandangan masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.